hanya Boten. prinsip assessment. Baru slide yang pertama, Pak. Oh, Pak Anas klik yang nomor 3 atau nomor 2. Nanti biar pindah. oh gitu ya. Nggih. Nah, ngoten. Ini sudah nampak ya? Ya, sudah, Pak. Oh. Ini maksud saya tadi. Iya, iya, terima kasih, maaf. Yang terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Itu asesmen ya. Jadi penilaian itu ya Pak? Iya, termasuk penilaian ini ya. Ya. Dari hasil pembelajaran diinformasikan untuk peserta didik, baik itu peserta didik atau guru maupun orang tua, Bu ya. Berarti saya mau tanya, berarti asesmen itu bisa dalam bentuk laporan hasil belajar? Ya, bisa juga, Ya. Bu. Nanti kan asesmen kan ada asesmen apa berupa asesmen formatif dan sumatif ya, Bu ya, itu nanti. Jadi kalau sumatif nanti apa yang diberikan oleh guru, yang hanya guru. Kalau formatif itu yang bisa siswa itu ya, Bu ya. Iya Pak ya, lanjut Pak. Lanjut. Monggo. Nah, ini ada 5 prinsip asesmen. Asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran tadi ya tentang pendidik. Asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya, memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik, dan orang tua mengenai kemajuan pencapaian pembelajaran. Nah, inilah pencapaian pembelajaran tadi termasuk penilaian tadi, Bu ya. Serta keputusan tentang langkah selanjutnya. Kemudian yang keempat, asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Kemudian yang kelima, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua, dan data yang berguna untuk penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran. Dari 5 prinsip ini, Bu, apa ada yang ditanyakan, Bu? Halo, Bu? Mungkin mau tanya. Iya, Pak. Nggih, Pak, itu saya mau bertanya itu. Yang kelima itu, prinsip asesmen yang kelima, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana. Maksudnya laporan kemajuan belajar itu yang bentuk rapot itu atau bagaimana itu, Pak, yang dimaksud laporan kemajuan belajar? Iya, termasuk bentuk rapot. Ini mungkin dia termasuk ketercapaian kompetensinya ya, Bu ya. Oh, oke. Oke. Dan asesmen itu mudah dipahami, memberikan informasi yang utuh bagi orang tua. Asesmen juga harus menjawab kebutuhan peserta didik akan umpan balik yang memotivasi untuk mengembangkan diri. Oke, Pak. Laporan kemajuannya. Apa ada yang tanggapan lain dari Bu Kati, monggo, untuk yang kelima ini? Nah, itu saya untuk menanyakan itu berarti bentuknya angka-angka apa keterangan-keterangan apa keterangan deskripsi gitu ya Pak? Ya, itu kalau asesmen kan bisa berbentuk angka atau penilaian, juga bisa berbentuk keterangan atau kalimat-kalimat yang menunjukkan dari ketercapaian peserta didik tersebut. Oh iya. Apa ada yang menanggapi lagi untuk tambahan mungkin?
Buria tadi mana? Buria. Buria? Iya Pak, enggak, belum ada Pak. Belum ada ya? Yo, Pak. Lanjut, Iya. Pak. Bisa dilanjut dulu Pak. Ya, terima kasih Bu. Ini dari keterangan asesmen tadi, ya. Asesmen merupakan bagian terpadu yang pertama tadi ya, biar proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru. Ini guru merancang pembelajaran berdasarkan hasil asesmen. Jadi asesmen ini dikembangkan sejak awal perencanaan pembelajaran sehingga kegiatan asesmen terintegrasi dan berkaitan erat dengan pembelajaran. Keterkaitan antara tujuan pembelajaran dengan asesmen yang dirancang termasuk dengan kriteria penilaian hasil belajar siswa ya Bu ya. Asesmen yang terintegrate dengan sesuai dengan kebutuhan belajar. Asesmen memberikan pengaruh pada apa dan bagaimana peserta didik belajar dan juga sebaliknya. Ini yang untuk yang pertama. Yang kedua tadi, asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Asesmen itu dapat digunakan untuk mendorong proses belajar menjadi bagian dari pembelajaran, mengembangkan pengetahuan metakognitif dan refleksi. Itu asesmen formatif ya Bu. Kemudian menilai belajar dan mengambil keputusan di akhir suatu tahapan. Ini asesmen sumatif yang dilaksanakan setiap satu semester atau apa yang terakhir itu ya. Kemudian menentukan kebutuhan belajar dan membentuk program pembelajaran individual peserta didik yang namanya asesmen diagnosis. Jadi asesmen ini mengacu pada capaian pembelajaran. Itu yang kedua. Untuk yang ketiga tadi kan ada 5 ya. Yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, valid dan dapat dipercaya, memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik dan orang tua mengenai kemajuan dan pencapaian pembelajaran serta keputusan tentang langkah selanjutnya. Asesmen yang berkeadilan berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan gender. Dan gender ya, Bu. Ini namanya asesmen yang berkeadilan. Asesmen memiliki validitas yang tinggi sehingga informasi yang dihasilkan terpercaya. Reliable, dapat diperbandingkan hasilnya karena konsisten. Adil dan objektif, menggunakan kriteria dan prosedur yang logis, sistematis dan jelas dengan pengaruh subjektivitas penilaian yang rendah. Ini yang ketiga. Yang keempat, yang tadi asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Ini guru diberikan otonomi yang luas dalam merencanakan dan menggunakan jenis dan teknik asesmen dengan mempertimbangkan karakteristik mata pelajaran, karakteristik kemampuan peserta didik, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, sumber daya pendukung yang tersedia. Ini untuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Yang harus dihindari untuk melakukan asesmen adalah berfokus pada asesmen sumatif. Teaching to the test. Instrumen asesmen tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Melaksanakan asesmen hanya sebagai alat untuk mendapat data nilai untuk pengisian raport. Jadi ini tadi tidak hanya untuk mendapatkan nilai saja ya Bu ya. Kemudian menggunakan hanya satu teknik penilaian. Ini yang perlu kita hindari. Dan yang kelima tadi, dari hasil penilaian memberikan makna yang relatif sama untuk semua mata pelajaran. Laporan kemajuan belajar mengacu pada ketercapaian kompetensi berdasarkan hasil asesmen sumatif dan formatif tadi. Tadi yang saya sebutkan, asesmen mudah dipahami, memberikan informasi yang utuh,
menjawab kebutuhan peserta didik, akan umpan balik, dan memotivasi untuk mengembangkan diri. Dan asesmen juga mudah dilakukan oleh guru. Yang paling penting, guru diharapkan mampu menerapkan moderasi dalam asesmen, yaitu memastikan antar guru mampu melakukan asesmen secara adil dan konsisten dengan menggunakan kriteria tertentu, melakukan komunikasi, konfirmasi, dan klarifikasi antar guru. Itu dari keterangan 5 prinsip tadi. Mungkin ada pertanyaan, Bu? Saya mau bertanya ya Pak ya. Ya. Berarti ya bukan bertanya tapi gini, berarti asesmen ini harus ada di dalam modul ajar Pak. Iya Bu, kalau menurut Jadi- saya ini Bu, ya. Apa ada yang mau menanggapi ini Bu? Bu Ria? Pripun Bapak? Bu Yani, ada yang mau menanggapi tentang pertanyaan dari Bu Kety? Itu Bu Ria, monggo Bu. Ya Bu Ria, monggo. Tadi apa tuh Pak pertanyaannya? Mohon maaf. Saya bertanya apakah asesmen ini ada bagian di dalam modul ajar, terdapat di dalam modul ajar seperti direncanakan. Kalau di modul ajar tadi kan ada lampiran ya. Kalau lampiran itu di situ hanya ada tugas siswanya saja ya Bu ya. Kalau enggak salah. Ini enggak Bu Yani ya? LKPD-nya anak. Yang ada di lampiran yang paling atas itu nggih. Nah, Nggih. Kalau menurut saya kalau itu berdasarkan urutan yang kemarin sih tidak ada Bu, di itu kan adanya cuma yang itu, tapi saya juga kurang tahu. Mungkin Bu Yani bisa menambah. Ya, menurut dibuat di dalam bahan ajar itu ada rencana asesmen, contohnya penilaiannya seperti ini. Nanti jadi itu ada enggak ya? Sepertinya kalau di poin modul ajar sendiri itu asesmen ada, tapi mungkin di sana hanya disampaikan misalkan asesmennya itu berbentuk apa, mungkin begitu apa ya Bu, misal tertulis, yang pengetahuan tertulis, yang keterampilan misal bentuknya apa, tapi untuk bentuk soalnya sepertinya di lampiran tidak ada keterangan untuk disampaikan di lampiran. Kayaknya sih begitu di komponen-komponen modul ajar, kayaknya seperti itu Bu. Oh ya, terima kasih infonya, saya semakin tahu. Monggo yang lain, silakan dilanjut Pak Anas. Ada pertanyaan lagi? Saya mau tanya ya Pak. Ya. Tadi itu asesmen kan ada dua, ada formatif, ada sumatif. Kalau misalkan ulangan harian itu masuk yang mana Pak? Apa formatif, apa sumatif? Untuk ulangan harian, ya, ini saya lemparkan dulu ya ke Bu Ria atau Bu Kety. Oke, monggo. Depan Bapak. Untuk ulangan harian itu masuk ke asesmen. Tadi kan asesmen kan ada dua, formatif dan sumatif. Untuk yang nilai harian, ulangan harian itu ya, itu termasuk yang asesmen yang mana itu ya? Kalau sumatif itu kan yang di akhir ya Bapak? Iya, di akhir semester. Ya. Itu apa hanya di akhir semester atau di akhir setiap kita AD? Maksud saya juga demikian, apa gitu ya? Setiap akhir semester apa setiap capaian itu selesai Karena berdasarkan punya saya kemarin kan Bu, yang modul ajar punya saya kemarin yang saya tampilkan itu, saya kan memberikan tugas-tugas terhadap anak, tetapi di akhir kan memberikannya. Maksudnya tadi di akhir tadi itu loh. Padahal saya tidak bertujuan untuk dijadikan asesmen sumatif. Tapi kemarin Pak Sumaryanta itu kan bisa ngendiko
itu bisa dijadikan sebagai asesmen sumatif karena di akhir pembelajaran meskipun bentuknya sebagai tugas tidak dikerjakan di sekolah. Demikian kemarin kan nggih anu Pak Nggih, Sumaryanto seperti itu. kados kados ngaten nggih. Jadi saya bertanya nek ulangan harian terus itu sumatif apa formatif nggih? Monggo ini yang masuk sumatif atau formatif ya? Saya juga bingung, Pak. Tapi kelihatannya itu juga termasuk sumatif ya Bu ya? Sumatif nggih. Karena di akhir itu. Di akhir terus Itu pelajarannya ganti Bu, mata pelajarannya maksudnya KD-nya sudah ganti. Oh, mungkin nggih Kayaknya di seperti situ itu. nggih. Iya. Kalau masih berkelanjutan itu Formatif nggih. Tapi kalau sudah ganti Jadi KD, jadi selesai Nggih. pelajaran itu kayaknya Sumatif. kalau pengetahuan saya seperti itu. Nggih, nggih. Ya menurut saya juga seperti itu Bu. Jadi Oh, kalau nggih. kalau sudah ganti KD, berarti itu tadi yang penilaian terakhir. Nggih, sumatif. Sumatif ini kan terakhir Bu ya. Dan hanya diberikan oleh guru. Kalau formatif kan bisa dibuat oleh peserta didik dan guru Bu ya. Oh, nggih. Matur nuwun. Ya, ada lagi atau sudah cukup Bu? Cukup, Pak. Oke, terima kasih Bu. Semoga pembelajaran malam ini bermanfaat dan kita saling sharing untuk bisa ketemu lagi. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, mau tanya saya, itu yang rencananya itu jamnya diganti apa jam sekarang Bu?